Panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena pada hari ini kita sudah menyelesaikan salah satu kewajiban kita yang setiap tahun kita laksanakan, yaitu kita melaksanakan puasa Ramadan selama 1 bulan penuh. Meskipun dalam suasana yang sangat mencekam, tapi kita masih sempat melakukannya dan melaksanakan puasa Ramadan secara berjamaah, baik tarawih, salat fardu dan salat di rumah kita. Oleh karena itu, sekali lagi mari kita tidak henti-hentinya menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada Allah SWT yang hingga saat ini tidak pernah berhenti memberikan segala nikmat-nikmat kepada kita, baik nikmat hidup, kehidupan, nikmat kesehatan dan sebagainya. Oleh karena itu, mari kita apa yang menjadi tujuan daripada perjalanan ibadah bulan puasa kita. Tujuan utama perintah puasa Ramadan adalah agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa dalam kondisi apapun, senang maupun susah, lapang ataupun sempit. Kita wajib berusaha untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Walaupun dalam kondisi karantina yang sudah berjalan lebih kurang 2 bulan ini, tapi kita terus meningkatkan ketakwaan dan kesabaran. Ketakwaan dan kesabaran adalah modal utama untuk menghadapi kondisi pandemi saat ini. Takwa adalah istiqomah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Allah Subhanahu wa taala telah berjanji bahwa barang siapa yang bertakwa pasti akan diberikan solusi dan jalan keluar dari segala persoalan kehidupan, termasuk pandemi virus 19 ini. Kesabaran sangat perlu kita pupuk karena ujian akan berakhir dengan kemuliaan jika diiringi dengan kesabaran. Para kekasih Allah, yaitu para nabi dan orang-orang saleh, banyak menghadapi ujian berat seperti ini. Dengan sabar yang kuat, akhirnya mereka mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti Nabi Yunus dikarantina di perut ikan, akhirnya mendapat umatnya bertaubat. Nabi Yusuf dikarantina di penjara, akhirnya keluar dari penjara menjadi nabi dan raja. Nabi Muhammad SAW melakukan karantina di Gua Hira selama lebih 40 hari. Akhirnya diwahyukan surat Al-A'la yang bisa membawa cahaya dan rahmat bagi seluruh alam. Bercermin daripada kekasih Allah di atas, kita harus bersabar dan selalu memohon pertolongan dan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita mendapat ampunan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala setelah pandemi Covid-19 ini. Keluargaku yang istriku, besanku, anakku dan cucu-cucuku yang insyaallah kita sama-sama dirahmati Allah. Amin. Saat kita melaksanakan bulan puasa dari selama sebulan ini, kita dihadapkan salah suatu saat yang sangat mencekam. Dan ini barangkali untuk yang pertama dan terakhir untuk kita, lebih untuk format tahun depan kemungkinan kita tidak akan seperti ini. Tidak akan sama-sama. Mungkin opa dan oma, entah oma yang sudah duluan atau opa yang duluan, sudah berada di alam yang lain. Jadi kalian cucu-cucu penerus apa yang menjadi yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari seorang yang soleh dan soleha. Kalian harus banyak-banyak belajar, banyak menuntut ilmu, lebih baik untuk melaksanakan perintah Allah
perintah wajib sholat waktu, baca Al-Quran, pelajari Al-Quran, tadabburi Al-Quran. Sebab hanya Al-Quran yang bisa membawa kalian ke alam yang lebih terang. Hanya Al-Quran, tidak ada yang lain. Makanya Opa selalu menekankan banyak-banyak membaca Al-Quran, pelajari Al-Quran dan tekuni. Sekali lagi, hanya Al-Quran yang dapat membela kita di yaumil mahsyar. Hanya Al-Quran. Ketika seorang hamba Allah sudah berada di yaumil mahsyar, pada saat itu matahari hanya beberapa jengkal di atas kepala. Hanya seorang hamba Allah yang tahu membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, menghafal Al-Quran atau hafiz Al-Quran, dia akan dilindungi Al-Quran, dipayungi Al-Quran, sementara orang lain dalam keadaan yang susah dan payah. Ya. Hanya Al-Quran. Dan kita saat itu semua dalam keadaan telanjang. Dalam keadaan telanjang tidak ada satupun yang dapat terbantu. Hanya yang hafiz Al-Quran, yang tahu baca Al-Quran, itu atas perintah Allah, atas izin Allah akan dipayungi Al-Quran. Dan Allah memerintahkan kepada bidadari dari surga membawa segelas air untuk diminumkan kepada hamba-hamba Allah yang penghafal Al-Quran, pembaca Al-Quran, diminumkan sekali minum, tidak pernah haus selamanya. Dan ingat, kehidupan di alam barzakh, kehidupan di yaumul mahsyar itu adalah kehidupan yang abadi, kehidupan yang panjang, tidak punya batas waktu, entah 100, 200 sampai 1 miliar tahun. Kalau kita dalam keadaan senang, ya senang seterusnya. Tetapi kalau kita dalam keadaan susah, ya seperti itu. Dalam keadaan susah seterusnya, mungkin lebih parah dari itu, akan dicampakkan di neraka yang paling dalam. Jadi saat ini kesempatan yang baik untuk Opa, untuk cucu-cucu Opa, Oma, pelajari Al-Quran, baca Al-Quran, ya, baca Al-Quran. Sebab hanya Al-Quran, sekali lagi Opa katakan, hanya Al-Quran yang bisa dapat membantu kita di alam barzakh. Dan jangan lupa, kalau kalian tahu membaca Al-Quran, tahu berdoa, insya Allah Opa dan Oma akan menerima kalian doa-doa kalian. Gitu. Hanya itu Opa minta dan Oma minta. Kalian yang mendoakan Oma dan ziarahi kuburnya Opa dan Oma. Mungkin tahun depan Opa dan Oma, mungkin Opa yang duluan atau Oma yang duluan. Tidak tahu. So, Oma dan Opa sekarang sudah umur, sudah lanjut, sudah lansia. Jadi tinggal mungkin sebulan, 2 bulan ke depan, Oma Ci, Oma Bunda itu sudah tua. Jadi mungkin tahun depan tidak. Jadi insya Allah kalian mulai saat ini banyak-banyak belajar Al-Quran, banyak tadarus Al-Quran, dan amalkan Al-Quran. Dan kemudian jaga sholat fardu 5 waktu. Barakallahu lana fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatil hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wasami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha wa atubu ilaih. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Allahu Akbar katsira wa Akbar kabira, subhanallah wa asila, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas, qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Wa qala ta'ala, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات إنك سميع قريب الدعوات ويا قاضي حاجة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم دفع أن الكلاء والوباء والأذى والشر والمختلف والمحن وطعن نعمة من بلدنا هذا خاصة ومنا مسلما أما إنك على كل شيء قدير اللهم يا الله ampunilah kami, ampunilah kedua orang tua kami, ampuni anak-anak kami, dan ampuni saudara-saudara kami, sesama muslim, lindungi kami dari penyakit, musibah dan fitnah, dan berikan kami kebaikan di dunia dan akhirat. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas samai takunu lana inda awalina wa akhirina wa itan minka ruta antar razikin. Rabbana wa fiqna li ta'ati wa taqabbal minna innaka antas samiul. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa qira'atana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tasbihana wa tahlilana wa tadarruana wa khusyu'ana wa la tadribi hawjuhana ya ilaha min wa ya khairan nasira bi rahmatika rahmatun ibadallah inna Allah yamuru bil adli wal ihsan wa ita'i wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa dhkurullaha yadhkurukum wa la yastajibkum wa la dzikrullahi akbar walhamdulillahi rabbil alamin.